hidupku menggenapi firman-Mu. Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda semua hari ini dalam ibadah perjamuan kudus secara online. Doa saya agar Anda sekeluarga diberi kesehatan jasmani dan rohani. Marilah kita memuji Tuhan dengan lagu Haleluya, Haleluya. Pusatkanlah diri Anda memandang Yesus dalam pujian ini. Haleluya, 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 haleluya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati ibadah online dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Hari ini saya akan membahas khotbah dengan tema God Never Stop. Tuhan tidak pernah berhenti.
Mari kita baca satu ayat saja dari Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Perkataan pertama Tuhan Yesus pada waktu awal pelayanannya adalah, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Perkataan pertama ini menjelaskan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Mengapa Yesus berkata demikian? Karena dengan bertobat manusia dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan manusia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa, hubungan Adam dengan Tuhan sangat erat. Tetapi sejak mereka melanggar firman-Nya dengan makan buah pengetahuan yang dilarang itu, Tuhan berkata mengingatkan Adam. Dalam Kejadian 3 ayat 9, "Di manakah engkau?" Kemudian zaman Kain pada waktu persembahan Habil adiknya diterima, tetapi persembahan Kain tidak diterima. Hati Kain panas dan iri hati kepada adiknya. Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Di manakah Habil adikmu itu?" Saudara, di dalam perjanjian lama, Tuhan juga tidak pernah berhenti mengingatkan manusia lewat perantara nabi-nabi, hakim-hakim, dan lain-lain. Ketika itu bangsa Israel hidup menyimpang dengan menyembah berhala. Pada akhirnya Tuhan Yesus sendiri turun ke bumi untuk mengingatkan umat manusia untuk kembali kepadanya dengan perkataan, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Sampai akhir zaman Tuhan mengutus Roh Kudus untuk terus mengingatkan manusia. Nah, metode Tuhan dalam mengingatkan manusia ada dua cara. Yang pertama lewat perkataan. Dalam perjanjian lama, Tuhan bersabda lewat firman-Nya yang disampaikan kepada para nabi, hakim-hakim, dan lain-lain. Dalam perjanjian baru, Tuhan sendiri yaitu Yesus dan murid-muridnya mengingatkan lewat perkataan. Zaman sekarang Tuhan memakai firman Tuhan dalam Alkitab. Yang kedua, metode tindakan. Tindakan berupa hukuman. Contohnya, dalam zaman Daud dihukum pada waktu mengadakan sensus tanpa seizin Tuhan dengan epidemi penyakit sampar yang menewaskan 70.000 orang Israel. Yang kedua, hal yang lainnya adalah pada waktu bangsa Israel tetap tidak mau bertobat dari penyembahan berhala. Tuhan membiarkan bangsa Israel dihukum dalam pembuangan ke Babel. Mereka mengalami aniaya, penyakit, binatang buas, serta kelaparan dan lain-lain. Nah, mengapa Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan manusia? Karena Tuhan begitu mengasihi manusia sampai Dia rela menurunkan anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk mati di kayu salib menebus dosa manusia. Tuhan tidak mau manusia bertambah jauh dan bergelimpangan dosa terus-menerus sehingga berakhir dalam neraka. Pemberitaan tentang hal ini berlangsung terus hingga akhir zaman. Lewat Roh Kudus, Anda dapat melihat dalam cuplikan di bawah ini. Holy, he's alive. Yes, he's dead. Yes, he's tall. His face is shining. I can't even see. My eye is blind. Repent, he's coming soon. I want to say. Sekarang mari kita bahas isi dari peringatan Tuhan, yaitu bertobat. Apa arti kata bertobat? Bertobat dari bahasa Yunani metanoia, yaitu perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir menghasilkan cara pandang yang baru dan menghasilkan perkataan dan tindakan yang baru. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Cara pandang atau pola pikir apa yang mendasari pertobatan ini? Yaitu pola pikir kerajaan sorga. Apa arti kerajaan sorga? Yaitu Tuhan Yesus sebagai Raja, umat yang percaya sebagai rakyatnya. Semua harus berjalan sesuai petunjuk-petunjuknya, sehingga menghasilkan damai sejahtera dan sukacita.
Untuk dapat menjadi umatnya, pertama kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, kita harus mengasihi Tuhan Yesus dengan jalan melakukan perintah-perintahnya. Maka Tuhan akan menuntun jalan hidupmu di dunia ini. Semua perintah-perintahnya ada di dalam Alkitab. Kata sudah dekat, pada waktu zaman Yesus berkata demikian, artinya bahwa dia sudah turun ke dunia di antara manusia dan rela mati untuk menebus orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, apa hubungannya dengan zaman sekarang? COVID-19 adalah metode Tuhan yang tidak pernah berhenti mengingatkan manusia untuk kembali kepadanya. Dengan membiarkan penyakit tersebut, akibat COVID-19 itu menyebar ke seluruh dunia. Karena Tuhan Yesus mau datang kembali kedua kalinya untuk menjemput orang pilihannya, dia mau mengingatkan kepada manusia dalam dua hal. Yang pertama, mengingatkan umat manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk tidak sombong dan berbalik kepada Tuhan. Dua, untuk mengingatkan orang-orang percaya untuk sungguh-sungguh hormat dan taat kepadanya. Nah, saudara, ada tipe orang percaya yang diingatkan Tuhan. Yang pertama, tipe yang kita ambil dari peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air. Murid-muridnya naik perahu menyeberang ke Kapernaum. Itu ada dalam Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Kemudian mereka ditimpa angin sakal. Waktu Yesus datang, mereka panik mengira Tuhan Yesus itu hantu. Kemudian setelah Yesus naik ke perahu, mereka badai angin sakal itu berhenti. Ini adalah tipe orang percaya yang pertama. Banyak orang percaya Yesus, tapi dalam perahu kehidupannya mereka tidak menyertakan Kristus, sehingga gampang diobang-ambingkan angin sakal dunia ini seperti COVID-19, masalah ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, tipe yang diambil dari peristiwa Tuhan Yesus tidur di buritan kapal. Diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ketika Yesus bersama mereka di perahu, Yesus tidak pernah diajak komunikasi. Mereka sibuk dengan persoalan masing-masing, sehingga Yesus akhirnya tidur. Dalam perjalanan mereka ditimpa angin sakal, mereka panik dan ketakutan. Akhirnya mereka membangunkan Yesus, dan Yesus menghardik angin itu. Katanya, "Diam, tenanglah," sambil berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Tipe kedua ini melambangkan banyak orang percaya saat ini, percaya Yesus, ke gereja, memberi persembahan dan lain-lain, tetapi tidak sering berkomunikasi dan minta petunjuk dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan lain-lainnya. Ia hanya menggunakan akal pikiran dan kekuatannya sendiri dalam menghadapi masalah. Yesus seperti ban serep, kalau lagi perlu baru digunakan. Akhirnya mereka menjadi takut dan panik ketika angin sakal COVID-19 menerpanya. Nah, sekarang bagaimana respon kita ketika diingatkan Tuhan? Kalau kita mengerti saat ini pandemi COVID-19 adalah peringatan Tuhan, maka respon kita adalah, jika Anda belum percaya kepada Tuhan Yesus, terimalah Dia, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Berdoalah, mintalah Dia masuk dalam kehidupanmu. Untuk mereka yang sudah percaya, berjaga-jaga dan berdoalah. Lukas 21 ayat 34 sampai 35a berbunyi demikian. "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa seluruh penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa." Saudara, bangunlah dirimu dalam iman dengan mengubah pola pikirmu. Caranya bagaimana? Baca, renungkan firman Tuhan setiap pagi dan setiap hari. Berdoalah, minta petunjuk Roh Kudus. Jika Daniel bisa melakukan hal tersebut 3 kali sehari, kita semua pasti bisa. Lakukan dengan konsisten. Sisihkan waktu, bukan sisakan waktu untuk Tuhan.
Jika Tuhan tidak pernah berhenti mengasihimu dan memperingatkanmu, jangan juga berhenti mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya. Lakukanlah yang baik kepada semua orang, layani mereka. Beritakanlah Injil keselamatan untuk mereka yang membutuhkannya. Tuhan tidak pernah berhenti mencintaimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Berkati kami supaya kami mengerti dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Berjaga-jaga dan berdoa. Di saat banyak tantangan, kami percaya Tuhan memberkati. Berkatilah Tuhan setiap orang yang menonton khotbah online ini, supaya mereka diberi kemampuan untuk berjaga-jaga dan berdoa, menyadari bahwa mereka butuh Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini di awal bulan April kita akan mengadakan perjamuan kudus. Siapkan dirimu menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini di mana Tuhan menjaga dan menolong kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Hari ini kami mau menerima perjamuan kudus, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara kita siapkan roti di tangan kanan kita. Mari kita bersama-sama menikmati roti perjamuan ini. Firman Tuhan berkata, pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami, jiwa kami, tubuh kami sudah menyatu dengan tubuh dan jiwa-Mu. Kuduskan kami menghadapi hidup ke depan, supaya sungguh kami tetap setia kepadamu. Tolong kami beri kekuatan, baik kami dan seluruh keluarga kami dan seluruh jemaat GJKI Sunter, bahkan seluruh umat-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah saudara-saudara, di akhir ibadah ini kita akan menerima berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara-saudara sekalian semua yang berada dalam khotbah online ini, yang melihatnya, supaya Tuhan memberkati dari sekarang sampai Tuhan datang kedua kali, Maranatha, mengangkat kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam ibadah perjamuan kudus pagi ini. Tuhan memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai